Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai distribusi pembebanan pada bangunan. Sebelum kita mengetahui bagaimana beban itu didistribusikan pada bangunan, dimulai dari struktur teratas yaitu rangka atap, sampai dengan struktur terbawah pada fondasi, dan kemudian disalurkan pada tanah, maka kita perlu mengetahui klasifikasi dari beban yang ada pada bangunan. Secara garis besar, beban yang ada pada bangunan dibagi menjadi dua, yaitu beban statis dan juga beban dinamis. Kedua jenis ini dibagi lagi berdasarkan sifatnya. Pada beban statis, ada tiga, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban khusus. Sesuai dengan namanya, beban mati adalah berat sendiri dari struktur, dan juga berat dari material bangunan lainnya yang sifatnya arsitektural, contohnya seperti beban elemen atap bangunan. Berdasarkan arah datangnya, beban ini diklasifikasikan menjadi beban vertikal. Lalu yang kedua ada beban hidup, itu adalah beban dari pengguna dan juga beban lingkungan, yang sifatnya bukan berasal dari elemen, baik itu struktural maupun arsitektural yang ada pada bangunan. Dan arah datangnya sama, yaitu adalah vertikal. Yang ketiga adalah beban khusus. Beban khusus adalah beban akibat dari perubahan suhu dan kelembapan, dan juga beban dari akibat penurunan fondasi. Beban ini sifatnya tidak tentu, itu arah datangnya bisa dari vertikal atau horizontal, atau bahkan ini bisa datang arahnya dari arah diagonal. Nah, makanya ini diklasifikasikan menjadi beban khusus, karena ini bukanlah beban yang tidak dapat diduga arah datangnya. Lalu, jenis yang kedua itu ada beban dinamis. Beban dinamis dibagi menjadi dua, yaitu beban menerus dan juga beban impak. Beban menerus itu dibagi menjadi, contohnya adalah beban gempa dan juga beban angin. Dan sifat arah datangnya itu adalah horizontal. Lalu ada beban impak yang sifatnya tidak tentu, karena tidak dapat diprediksi kapan beban ini akan ada. Sama halnya dengan beban khusus tadi, namun beban khusus diklasifikasikan pada beban statis, dan beban impak diklasifikasikan pada beban dinamis. Contoh beban impak adalah beban yang terjadi akibat adanya ledakan atau tumbukan. Nah, beban-beban tadi itu kemudian akan disalurkan pada bangunan, dimulai dari struktur teratas, yaitu pada rangka atap yang bisa diklasifikasikan sebagai horizontal structure. Contohnya horizontal structure itu ada balok, rangka atap, girder, dan hal-hal struktur-struktur lainnya yang posisinya diletakkan pada horizontal. Lalu beban itu kemudian disalurkan kembali pada struktur vertikal, yang itu adalah kolom, atau struktur lainnya ada load bearing wall, shear wall. Itu adalah struktur-struktur vertikal yang kemudian menerima saluran beban dari horizontal structure, dan kemudian itu disalurkan kembali kepada struktur bawah, yaitu struktur fondasi, dan kemudian disalurkan pada tanah. Nah, di antara kedua ini, antara vertical structure dan horizontal structure, terjadi reaksi yang saling membantu. Struktur horizontal itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya vertical structure, dan begitu juga dengan vertical structure itu tidak akan bisa stabil tanpa adanya pengikat dari horizontal structure. Itulah kenapa kolom dan balok selalu menjadi satu, karena mereka saling mengakukan dan saling mensupport satu sama lain. Untuk ilustrasi beban pada bangunan, jika kita tadi sebelumnya melihat bagaimana diagram beban itu disalurkan, maka di sini kita melihat bagaimana penyaluran itu didistribusikan pada bangunan sederhana 2 lantai. Dapat kita lihat jenis-jenis klasifikasi bangunannya, itu ada dead loads, beban mati, dan juga live loads, beban hidup. Contoh di sini adalah salju, atau mungkin di daerah tropis kita adalah hujan, atau daun-daun yang berguguran.
kalau di sebelahnya ada pohon yang cukup tinggi dan menutupi atap. Nah, beban ini kemudian disalurkan ke struktur horizontal. Struktur horizontal di sini yang dimaksud adalah trusnya, kuda-kudanya. Kuda-kuda atapnya ini kemudian disalurkan pada struktur balok. Dan kemudian lagi disalurkan ke struktur vertikal. Nah, di dalamnya ini ada beban pengguna atau yang bisa diklasifikasikan sebagai beban hidup. Dan kemudian disalurkan ke struktur yang ada di bawah tanah, yaitu fondasi, dan kemudian dari tanah ini terjadi reaksi yang menopang beban tersebut, sehingga agar tidak terjadinya penurunan struktur. Maka ada tekanan dari tanah yang gayanya itu ke arah atas. Dan juga di dalam tanah ini ada kemungkinan terjadi yang kita sebut dengan gaya lateral. Beban lateral itu yang arah datangnya dari horizontal yang diakibatkan tadi oleh gempa. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak menimbang bagaimana beban itu bereaksi pada struktur bangunan? Yang terjadi adalah akan terjadi adanya kegagalan struktur yang bisa dapat berakibat fatal. Kegagalan struktur tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Untuk berdasarkan Daniel Krodek, itu dia mengklasifikasikannya menjadi kegagalan eksternal dan juga kegagalan internal. Untuk kegagalan struktur eksternal itu disebabkan oleh beban yang diterima dari luar sehingga menyebabkan bangunan bergeser hingga kolaps seperti pada gambar di samping ini. Contoh ini adalah beban yang diakibatkan oleh angin dan juga gempa sehingga terjadi adanya penggulingan atau pergeseran atau bahkan pergerakan di dalam struktur itu sendiri. Dan untuk lebih ekstrimnya lagi itu adalah terjadinya twisting. Twisting ini adalah meliuknya struktur akibat dari beban samping dan juga gravity tadi. Dan ada gravity dari beban arah atas. Sehingga ini adalah jadi ketika struktur bangunan diberikan beban dari segala arah dan dapat terjadi kegagalan struktur seperti ini. Nah, lalu apa itu kegagalan internal? Kegagalan internal itu adalah kegagalan disebabkan oleh reaksi yang terjadi pada struktur itu sendiri. Jadi ketika sebuah struktur diberi beban, kita ambil contoh di sini adalah balok. Ketika sebuah balok diberi beban statis tertentu dari satu arah vertikal, maka akan ada gaya dan reaksi yang terjadi pada struktur tersebut, yang biasa diklasifikasikan sebagai gaya geser dan juga gaya momen atau bending moment, di mana itu terjadi pada struktur itu akan terjadi adanya gaya pergeseran seperti yang kita lihat di sini. Itu adanya terjadi pergeseran yang menyebabkan patahan antara balok tumpuan dan juga balok lapangan. Lalu ada yang terjadi bending. Bending di sini adalah terjadi lekukan sehingga terjadi adanya patahan juga di bagian bawah dari balok, karena sifatnya kalau ini beton, maka sifatnya adalah beton tidak kuat tarik tapi dia kuat tekan sehingga terjadi patahan di bawah. Lalu bagaimana respon struktural untuk menangani atau mengantisipasi tidak terjadi kegagalan struktur? Dapat kita lihat di sini itu adalah contoh-contohnya menggunakan wide atau heavy footings atau fondasi yang besar, sehingga itu adalah solusi untuk mengantisipasi adanya overturning. Lalu di sini kita menggunakan piles atau bore piles untuk terjadi adanya pergeseran. Lalu untuk lateral racking ini yang diakibatkan karena mungkin strukturnya tidak stabil sehingga terjadi pergoyangan. Maka adanya cross bracing atau rigid connections yang mengikat atau menstabilkan struktur horizontal dan juga struktur vertikalnya. Lalu di sini ada shear walls dan juga member sizing, di mana ini penggunaan struktur bukan kolom tapi tembok yang bekerja sebagai struktur sehingga tidak terjadi adanya peliukan di struktur atau twisting tadi. Dan ini adalah member sizing, di mana kita
meninggikan atau membesarkan struktur baloknya sehingga sesuai dengan bentangnya, sehingga itu minim terjadi adanya pergeseran atau bending tadi yang sampai menyebabkan kegagalan struktur. Nah, itu saja dari saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.